Sambil mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulla ba'da wa qad qallallahu ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahli ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keistiqomahan untuk mengikuti risalah tauhid, risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menurunkan rahmat kepada kita semuanya, menurunkan ketenangan, sekaligus juga menyebut nama-nama antum semuanya di sisi penduduk langit, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi, ma istama'akum, tidaklah berkumpul suatu kaum di masjid dari masjid-masjid Allah yang ada di dalam kehidupan dunia, kemudian mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya. Maka kalau seandainya keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan yaitu ketenangan. Allah sekaligus juga menyebut nama antum di sisi penduduk langit, sekaligus juga Allah memberikan dan menurunkan rahmatnya kepada antum semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita semuanya. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada kitab Zuhud yang ditulis oleh Abdullah ibnul Mubarak sampai di bab yaitu asyaru ngan salafi salihina fi ta'rifi zuhdi wa syahidina, bab yang menjelaskan tentang definisi pemahaman atau pengertian zuhud dan orang-orang zuhud dari kalangan orang-orang soleh dari kelompok salafus soleh. Jadi masuk di kitab Zuhud Ibnul Mubarak sampai di bab yaitu pengertian zuhud dan orang-orang zuhud menurut pandangan salafus soleh di bab itu. Dan mengawali pembicaraan di bab ini, qala berkata Sufyan Tsauri, berarti berkata Sufyan Tsauri, az-zuhdu fid dunya, zuhud di dalam kehidupan dunia adalah qasrul amali, memutuskan angan-angan panjang. Jadi kalau menurut Sufyan Tsauri, yang dimaksud dari zuhud adalah qasrul amali, itu memutuskan atau memendekkan angan-angan di dalam kehidupan dunia. Kalau seandainya kemudian lawan dari ini kan panjangnya angan-angan. Sebagaimana kalau kita lihat di kitab yang lain, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan termasuk ciri-ciri orang yang celaka. Di antaranya ada 4. Di antara 4 yang disebutkan oleh Nabi, di antaranya ada tulul amali, panjangnya angan-angan. Maka orang yang zuhud ini adalah lawannya dari panjangnya angan-angan. Kalau seandainya antum kemudian bertanya, apa istilah panjang angan-angan supaya kemudian kita bisa pahami secara menyeluruh? Ini diucapkan oleh qala al-Munawi, berkata al-Munawi, amatulul amali, maka adapun yang dimaksud panjangnya angan-angan adalah fahuwa al-istimraru fil hirsi ala dunya wa mudawamatil inkibabi alaiha makasratil i'radi alal akhirah. Jadi kalau menurut itu Al-Munawi, panjangnya angan-angan adalah terus menerus senantiasa mengeluarkan daya upaya, bekerja keras untuk kehidupan dunia. Panjangnya angan-angan kalau menurut Munawi adalah
terus menerus, yaitu mengeluarkan daya upaya tenaga untuk meraih kehidupan dunia. Bersama dengan itu, tetapi banyak pula berpaling dari kehidupan akhirat. Maka ini yang dimaksud dengan panjangnya angan-angan. Kalau kita lihat penerjemahan yang dimaksudkan oleh Al-Munawi, kita termasuk wong sing panjang angan-angan itu. Iya ya. Jadi seolah-olah kan gitu ya. Ini kalau menurut kemudian Al-Munawi, pengertian dari panjang angan-angan itu sendiri. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri tatkala mendefinisikan makna zuhud adalah qasrul amali, yaitu pendek atau memutuskan panjangnya angan-angan. Wala labis al-ngaba'u, dan sekaligus tidak menggunakan pakaian al-ngaba. Al-ngaba itu sejenis mantel. Kalau saya katakan ya, kalau di zaman kita hidup ini tidak menggunakan pakaian yang tidak diperlukan. Ya, artinya berarti tidak menggunakan pakaian yang terlalu berlebihan. Kadang-kadang kan ada itu, terutama kaum-kaum perempuan di kalangan masyarakat umum biasanya. Ada pakaian yang kalau suatu saat dipakai untuk pakaian tiap hari, usia luas. Soalnya pakaiannya kayak penyanyi dangdut itu. Ya kayak seolah-olah kan seperti gimana lah. Makanya ada konteks hadis Nabi. Ada konteks hadis Nabi. Tangisu ngabdu dinar, celaka hamba uang, celaka hamba pakaian. Hamba pakaian diantaranya itu, satu, tidak menutup aurat sesuai dalam pandangan syariat Islam. Yang kedua, terlalu glamor. Yang ketiga, terlalu menunjukkan sisi-sisi kemauan dunia yang tidak diperlukan. Yang keempat, seakan-akan pakaian itu menunjukkan membuang-buang harta. Ini yang dimaksud dari hamba-hamba pakaian. Nah, ini kalau menurut penerjemahan dari Sufyan Ats-Tsauri. Sekarang menurut qala Al-Junaidi, berarti berkata Al-Junaidi. Ini sering dijadikan nama orang Indonesia ya. Siapa jenengannya mas? Jenengan Junaidi. Tahunnya jenengan Jawa ya, padahal itu bahasa Arab. Bahkan itu kalau kita artikan, itu kan diambil dari kalimat junud, janada, nanti berubah menjadi junud. Mulanya anak istilah jundullah, prajurit Allah. Ketika menggunakan pola Junaidi itu fungailun, artinya prajuritnya Allah yang tersayang. Ini seakan-akan nama itu menjadi nama orang Jawa ya. Iya, seakan-akan seperti itu. Karena saking larisnya nggak jenengan Jawa sih. Iya, Junaidi. Padahal itu bahasa Arab. Artinya apik, artinya bagus. Artinya itu adalah iya, Junaid artinya apik gitu. Junud, jundullah, partainya Allah ya. Dan berikutnya kata Al-Junaidi, sami'tu syariah, aku mendengar syariah. Yaqulu, dia berkata, yang dimaksud oleh syariah, yang dimaksud dari zuhud di dalam kehidupan dunia atau hamba yang zuhud adalah innallaha salibad dunya man awliyaihi. Allah subhanahu wa ta'ala mencabut dunia dari kekasih-kekasihnya. Oleh karena itulah kan ada ucapan yang populer, ucapan dari asar sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan menyebutkan tatkala beliau memberi satu pengertian yang memahamkan perkataan syariah. Ibnu Abbas berkata, wa ma ya'ti ad-dunya, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia illa kecuali liman yuhibbu wa man lam yuhib, kecuali kepada siapa saja yang dikehendaki atau tidak dikehendaki. Kalau antum lihat sisi kehidupan dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak pandang bulu, baik dia dicintai oleh Allah ataupun tidak, tetap dia kemudian diberikan dunia. Artinya standar kemuliaan dalam pandangan Islam berarti bukan aspek duniawi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Tetapi kata Ibnu Abbas, wa ma ya'ti al-imana, akan tetapi apabila kemudian Allah tidaklah memberikan keimanan kecuali yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang seperti itulah itu orang-orang yang zuhud. Jenek menurut perkataan Ibnu Abbas. Tapi kalau ukuran iman, berarti memang orangnya itu dicintai oleh Allah. Maka derajat iman itulah yang bisa menyampaikan manusia bisa menduduki posisi sebagai orang-orang yang zuhud. Karena hari ini seperti ini,
Ketika kita berbicara masalah aspek zuhud, hidup di dalam kehidupan dunia yang eranya zaman seperti ini sangat susah. Karena zaman kita hidup hari ini seakan-akan nilai moralitas atau bahkan nilai-nilai yang dipandang oleh manusia sebagai kemuliaan atau mungkin nilai yang dipandang orang itu sebagai kesuksesan, standarnya adalah dunia, jabatan, ataupun yang berkaitan dengan masalah dunia. Sehingga orang bisa tinggi derajatnya mungkin boleh jadi di zaman kita hidup hari ini seakan-akan kalau seandainya mereka itu dunianya ada, jabatannya tinggi, kemudian status di masyarakat tinggi. Ini setelah bergeser. Sehingga kalau suatu saat kita belajar ilmu yang berkaitan dengan ilmu zuhud dengan arus alam dunia seperti macam di zaman kita hidup hari ini, sangat susah. Angin dingin itu loh. Ya, susah nganggo banget itu. Ini kalau menurut pengertian dari Junaidi. Dan beliau menyebutkan Al-Junaidi, wa ahrajaha min qulubi ahli wadatih. Dia Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dunia dari hati-hati orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Junaid menyebutkan orang yang dicintai oleh Allah mengeluarkan dunia dari hatinya. Maksudnya bukan berarti dia tidak kaya, boleh kaya, tetapi kekayaan itu tidak sampai dimiliki oleh hatinya, sebatas hanya di tangannya. Beda dengan seandainya kemudian kekayaan di hatinya mungkin berbeda dengan konteks kekayaan di tangannya. Sehingga kita bisa pahami bahwa kalau suatu saat kemudian orang yang dikatakan zuhud menurut Al-Junaidi, dunia mungkin boleh jadi ada, tapi dunia itu hanya di tangannya, tidak pernah sampai di dalam hatinya. Nek dewek wong sing bingungi ya. Dewek sing bingungi ya. Nek Junaidi dalam teke bingung ya. Kayak kepriwe mendefinisikan model-model seperti ini, itu kan gitu ya. Ini kalau menurut Al-Junaid. Menurut kemudian itu kalau berkata Junaid, masih perkataan Al-Junaid. Di dalam riwayat yang lain, Al-Junaidi juga berkata, Az-zuhdu fi qaulihi ta'ala, maka yang dimaksud zuhud juga disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Junaid, yaitu surat Al-Hadid ayat 23. Nanti panjenengan lihat surat Al-Hadid ayat 23 penerjemahan zuhud dari yaitu Al-Junaidi. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Al-Hadid ayat 23. Yang demikian itu agar dia tidaklah bersedih, tidak berputus asa dari apa saja yang luput dari kalian. Wala tafrahu, dan jangan sekali-kali kemudian kau merasa bahagia dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai tiap-tiap orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Tatkala kemudian beliau membaca firman Allah ayat itu, kemudian beliau menjelaskan, fazahid, sehingga orang yang disebut dengan zuhud adalah la yafrahu minad dunya bimawjud, tidak merasa bahagia dengan adanya dunia yang dimiliki. Wala ya'syaf, dan dia tidak bersedih dari dunia yang hilang darinya. Piangel. Berarti menurut Al-Junaid, zuhud adalah dunia kalaupun ada padanya tidak menambah bahagia. Kalaupun dunia itu tidak ada, tidak membuat bersedih. Wah, angel ya. Padahal dewek kadang-kadang kalau nilai ibadah yang kita lakukan selama ini kadang-kadang nuansanya itu dipengaruhi oleh dunia. Anda mungkin boleh jadi tidak istiqomah menjalankan sholat malam, tapi tak kala Allah Subhanahu wa taala memberikan satu musibah, kita mendatangi Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dengan wajah memasang, memelas, bersedih. Hati pun seakan-akan dikumpulkan seluruhnya, dikumpulkan dalam pikiran, diwujudkan dalam perkataan, ya Allah, tolonglah aku, tolonglah aku. Padahal malaikat yang ngerti asli di dunia, gitu. Ya kita kan gitu ya.
Ya, artinya kita masih diwarnai nuansa ibadah kita, masih dipengaruhi oleh dunia ada pada kita, atau mungkin dunia lenyap dari kita. Artinya kesedihan dan kebahagiaan dipengaruhi oleh sisi-sisi dunia, termasuk nilai-nilai ibadah yang kita lakukan. Sehingga lucu-lucu cok anak-anak, antum ngaji ora? Aku ada masalah ya gitu. Kudunya kan karena urusan ya. Kalau kita melihat pengertian dari Zuhud yang disampaikan Al-Junaid, yang namanya ngaji kan urusan akhirat. Jangan kemudian hubungkan dengan kesedihan yang ada di dalam kehidupan dunia. Urusan berbeda. Tapi hari ini kadang-kadang dikaitkan. Aku ada masalah lah. Lagi ada musibah. Aku izin di situ. Padahal kalau kita lihat penerjemahan dari Al-Junaid sebagaimana firman Allah surat Al-Hadid, itu seperti itu. Tidak bertambah bahagia dengan dunia yang ada padanya, dan dia tidak bersedih dari dunia sekalipun hilang darinya. Wah, ini upload ya. Antum tuh HP apik hilang sedih apa seneng. Isi mempengaruhi iman dan yang lainnya ya. Itu seperti itu. Ini susah kalau menurut saya kami. Ya, sekalipun yang mudah-mudahan setelah kita membaca bait-bait di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Mubarak, ya paling tidak kita mengetahui hakikat zuhud yang sebenarnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan ilham kepada kita semuanya, paling tidak sebagai rem lah, supaya kita tidak terlalu jauh tenggelam di dalam kehidupan dunia. Terlebih kita semuanya itu hampir-hampir usianya telah menginjak 40 tahun ke sini, artinya kan usia yang sudah matang menjalani hidup, dan seakan-akan usia yang sudah siap-siap untuk menuju kepulangan, menuju kepada Allah. Mudah-mudahan hal itu bisa menjadikan kita lebih serius kepada kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Toh pada dasarnya dunia yang selama ini kemudian kita kejar, kita cita-citakan semakin menjauh. Akhirat yang senantiasa kita tidak pedulikan, tetapi kemudian hakikatnya akhirat itu senantiasa mendekat. Terbukti kematian manusia itu mendekat. Itu yang disampaikan oleh Al-Junaid. Dan sekarang berkata Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata di dalam satu riwayat, yang dimaksud dari zuhud terhadap kehidupan dunia adalah sama ini. Nadu mafarhuhu biikbaliha wala hazinahu ala idbariha. Sama seperti Al-Junaid. Tidak ada unsur bahagia dengan kedatangan dunia, dan tidak bersedih dengan kepergian dunia. Wah, menurut kemudian Imam Ahmad, bahwa yang disebut zuhud terhadap kehidupan dunia adalah tidak bahagia dengan kedatangan dunia, tidak kemudian bersedih dengan kepergiannya. Dalil yang memukul ya, sing wingi pas lagi musim kampanye nang omahe dipasangi menerima serangan fajar. Waduh. Ora pas temen iki ya. Kadang-kadang zaman siki aneh kok. Gumune yang namanya gitu ya, gitu ya. Alhamdulillah rezeki ya, malah kayak gitu kok. Itu seperti itu. Kemudian beliau, fa innahu su'ila 'anil rajul. Dia Imam Ahmad pernah ditanya oleh seorang laki-laki, yaitu yakunu ma'ahu alfun dinar, hal yakunu zahida. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang laki-laki. Apabila seorang laki-laki itu memiliki uang sejumlah 1000 dinar, apakah dia bisa zuhud? 1000 dinar ini kan ukuran yang banyak. Ukuran yang banyak-banyak. Uang 1 dinar seharga 1 kambing. Berarti kalau seandainya 1000 dinar kali 1 harga kambing, berarti berapa 1000 dinar? 30 juta lah ya. Ya 20 juta lah. Nah, dia ditanya Imam Ahmad, bagaimana keadaannya kalau seandainya seorang laki-laki dia memiliki uang 20 juta? Apakah dia bisa bersikap zuhud? Faqala, kemudian berkata Imam Ahmad, na'am, ya. Berarti ini menunjukkan unsur kekayaan harta bukan standar orang itu zuhud atau tidak zuhud, tapi bagaimana menyikapinya. Kata beliau, ya dia bisa disebut sebagai orang zuhud. Ala syaritatin, yaitu di atas syarat,
allayyafrahu idza sadat. Dia tidak merasa berbahagia dengan bertambah, wala yahzanu, dan dia tidak bersedih tatkala ia berkurang. Wah, ini menurut Imam Ahmad, zuhud adalah apabila kita memiliki harta benda yang kita miliki bertambah orang detikna senang, kemudian berkurang tidak menjadikan bersedih, sehingga tidak ada urusan seakan-akan dengan giatnya dan malasnya untuk beribadah, dan kita masih diwarnai ibadah kita dengan dunia. Jadi kayak gitu ya, seakan-akan nek lagi seneng, dunianya banyak, sisi kebahagiaan juga hampir-hampir di setiap sisi, kita tambah ibadahnya seakan-akan. Ada yang kondisinya seperti itu. Tapi tatkala kemudian kita penuh musibah, kesedihan ada di mana-mana, air mata juga tumpah dari kedua mata, pada saat itu kemudian kita malas beribadah, atau kondisinya sebaliknya, yang pasti kadang-kadang kita beribadah masih diwarnai dengan sikap-sikap yang seperti itu. Artinya, kalau kita beribadah diwarnai oleh sikap seperti itu, kita berarti bukan termasuk orang yang zuhud. Kayak gitu maksudnya, atuh ya, atuh, Masya Allah. Ini kalau di kitab yang lain, yaitu kitabnya Sifatus Shofah. Kalau panjenengan masuk di kitab Sifatus Shofah hampir sama, cuma bedanya kalau di kitab ini kan spesifik membicarakan zuhud, kalau di kitab Sifatus Shofah membicarakan biografi kehidupan ulama-ulama dulu. Kalau disebutkan di dalam kitab itu, tatkala membicarakan Imam Ahmad itu berkata, dan pernah ditanya pula, bagaimana kondisi orang yang zuhud itu? Lantas kemudian dia menjawab, orang zuhud itu adalah dia bermalam dalam keadaan lapar bersama keluarganya. Wengi dia lapar kambi bojone kambi anake, kata dia seperti itu. Lantas begitu menjelang sholat subuh, kemudian dia berangkat sholat subuh, tetapi dia melihat keadaan rumahnya tidak ada apapun yang dimilikinya. Sementara istrinya berpesan kepada suaminya, wahai suamiku, sesungguhnya di rumahmu tidak ada apapun, istrimu, anak-anakmu semalaman belum kemudian mereka terisi perutnya. Lantas pada saat itu laki-laki itu pergi menuju sholat subuh, dan sholat subuhnya itu tidak terpengaruh sisi keimanannya oleh kesedihan-kesedihan dunia ataupun bertambahnya dunia. Maka itulah orang yang zuhud sebenarnya. Wangele ya, nek dere kayaknya langsung balik ya. Gue sholat, ya Allah, Allah beres kayak sedih-sedih banget. Ya kan ya kita kan, kalau kita kayaknya Masya Allah yakin, dia bisa membayangkan. Padahal ini lagi senang lah, mulai sholat subuh 2 rakaat sama peping papat, dia lagi senang gitu. Ya ini kalau menurut dia itu Imam Ahmad. Dan berikutnya